kestabilannya sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk atom. Gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Yang kedua, halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A yang terdiri dari fluor, brom, iodium, dan astatik. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen merupakan golongan yang sangat reaktif menerima elektron dan bertindak sebagai oksidator kuat dalam satu golongan. Makin ke atas, halogen makin kuat. Keelektronegatifan halogen dalam satu golongan makin ke atas makin besar. Unsur yang paling besar dalam elektronegatif dibandingkan unsur lain dalam sistem periodik adalah fluor. Logam alkali. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia pada golongan 1 tabel periodik kecuali hidrogen. Kelompok ini terdiri dari lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan kalsium. Semua unsur itu pada kelompok ini sangat reaktif sehingga secara alami tidak pernah ditemukan dalam bentuk logam. Logam alkali tanah. Logam alkali tanah terdiri dari 6 unsur yang terdapat pada golongan 2A dan termasuk dalam golongan 2A yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan rubidium. Disebut logam karena memiliki sifat-sifat seperti logam. Disebut alkali karena mempunyai sifat-sifat alkalin atau basa jika direaksikan dengan air. Dan istilah tanah karena oksidasinya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan dalam bebatuan di kerak bumi. Oleh sebab itu, istilah alkali tanah biasa digunakan untuk menggambarkan kelompok unsur golongan 2A. Unsur alkali tanah merupakan reaktivitas tinggi sehingga tidak ditemukan dalam bentuk monoatomic. Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen dan logam murni yang ada di udara membentuk lapisan luar pada oksigen. Unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 30. Akan tetapi konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan sifat-sifat kimia yang berbeda. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga berturut-turut adalah natrium, magnesium, aluminium, silikon, dan fosfor, belerang, fluor, dan argon. Na, Mg, dan Al merupakan unsur Si semi logam, Ps dan Cl non-logam, dan Ar gas bumi. Unsur-unsur transisi periode keempat meliputi scandium, titanium, vanadium, kronium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, zen. Unsur-unsur transisi ini semua adalah logam, sehingga sering disebut sebagai logam transisi. Atom-atom adalah unsur logam transisi terkait satu sama lain oleh ikatan logam. Ikatan logamnya bersifat kuat karena melibatkan elektron-elektron di subkulit 14 dan sebagian elektron di subkulit 3D. Unsur-unsur transisi periode keempat umumnya berada di alam dalam bentuk senyawanya. Jenis senyawa untuk unsur transisi adalah senyawa sulfida dan senyawa oksida yang bersifat sukar larut. Perkecualian Cu yang selain ditemukan dalam bentuk senyawa sulfid yang berada di alam sebagai unsur karena kereaktifannya yang rendah. Yang ketiga, ion kompleks. Ion kompleks adalah senyawa yang terdiri dari atom pusat dan nuklir. Pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam dan senyawanya. Pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam dan senyawanya. Natrium. Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, memperakan dan seperti lilin, yang termasuk ke dalam logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halide. Dia sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara dan bereaksi kuat dengan air, sehingga harus disimpan dalam minyak. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni. Senyawa natrium hidroksida atau NaOH
juga dikenal sebagai soda kaustik atau sodium hidroksida, adalah sejenis basa logam kaustik. Digunakan sebagai basa dalam proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun, dan deterjen. Natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Senyawa ini digunakan dalam roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg dan nomor atom 12 serta berat atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran untuk membuat campuran aluminium magnesium yang sering disebut magnalium atau magnelium. Paduan magnesium khusus digunakan di dalam pesawat terbang dan komponen rudal, peralatan penanganan material, perkakas listrik, portable, tangga, koper, sepeda, barang olahraga, dan komponen ringan umum. Aluminium. Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam yang paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Bumi aluminium terdapat dalam penggunaan adiktif makanan, antasida, liver, aspirin, astringent, semprotan hidung, antiperspiran, air minum, knalpot mobil, asap pembakar, pengguna aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik, dan kembang api. Besi. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin yang disebut cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Timah, kromium, dan emas. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn, dalam bahasa Latin stannum, dan nomor atom 50. Timah memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi, plus 2 dan plus 4, yang sedikit lebih stabil. Timah memiliki 10 isotop stabil, jumlah besar dalam tabel periodik. Kromium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Kromium merupakan logam tahan korosi atau tanah karat dan dapat dipoles menjadi mengkilat. Dengan sifat ini, kromium atau krom banyak digunakan sebagai pelapis pada ornamen bangunan, komponen kendaraan seperti knalpot pada sepeda motor, maupun sebagai pelapis perhiasan seperti emas. Emas dilapisi oleh kromium ini lebih dikenal dengan sebutan emas putih. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang simbol Au dalam bahasa Latin aurum dan nomor atom 79. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs, serta berat jenisnya bergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Unsur non-logam. Unsur non-logam terdiri atas karbon, silikon, nitrogen, fosforus, oksigen, belerang, dan halogen.
Radioaktif. Zat radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil. Ketidakstabilan inti ini disebabkan perbandingan proton dan neutronnya tidak sama dengan 1:1, sehingga unsur tersebut secara spontan akan melepaskan satu atau lebih partikel dalam proses perubahan menjadi atom baru yang lebih stabil. Sinar-sinar radioaktif mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat menembus kertas atau lempengan logam tipis. Yang kedua, dapat menurunkan gas yang disinari. Ketiga, dapat menghitamkan plat film. Keempat, menyebabkan benda-benda berlapis ZNS dapat berpendar atau fluoresensi. Dan yang terakhir ialah dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi 3 berkas sinar. Penggunaan radioisotop. Bidang kesehatan. Radioisotop dapat digunakan untuk radioterapi seperti larutan iodium 131 atau Na131, untuk terapi kelainan tiroid dan fosfor 32 atau Na2H32PO4 yang merupakan radioisotop andalan dalam terapi polisitemia vera dan leukemia. Bidang pertanian. Radioisotop yang digunakan sebagai perunut dalam penelitian efisiensi pemupukan tanaman adalah fosfor 32 atau 32P. Bidang hidrologi. Natrium 24 atau 24P merupakan radioisotop yang sering digunakan untuk mengukur kecepatan laju dan debit air sungai, air dalam tanah, dan rembesan. Bidang industri. Teknik radiografi merupakan teknik yang sering dipakai terutama pada tahap-tahap konstruksi.